Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Sekjen PDIP Hasto Kristianto bertemu dengan mantan pacar dari Kaisang. Wah, kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan pada saat lalu itu sangat wow sekali ya. Apakah ini juga terkait mantan pacar Kaisang? Pada saat lalu juga Hasto Kristianto seolah-olah ketika ditanya oleh wartawan itu bahkan menyebut ya rahasia dan lain sebagainya. Apakah dokumen-dokumen ini termasuk dokumen dari mantan pacar Kaisang? Sebenarnya saya jauh-jauh hari itu sudah curiga ya terkait apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan ketika terkait isu ijazah palsu, Pak Jokowi bukannya terdiam, bukannya tersenyum terkait tuduhan ijazah palsu tersebut, tetapi terlihat sangat geram sekali. Dan bahkan saat ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan. Pak Jokowi dan tim hukumnya akan melaporkan setidaknya ada 4 orang yang akan dilaporkan terkait tuduhan ijazah palsu. Padahal kalau kita lihat tuduhan ijazah palsu ini tidak terjadi hanya di kali ini saja ya, melainkan menurut saya sih Pak Jokowi lah yang membuat kasus terkait dugaan ijazah palsu ini semakin bombastis, fantastis, bahkan juga pada saat lalu menjadi trending topik di Twitter ya. Ya, gara-gara Pak Jokowi sih. Karena respon Pak Jokowi yang menurut saya tidak semestinya. Padahal isu ijazah palsu ini sudah terjadi pada ya bertahun-tahun yang lalu lah. Bahkan ketika ada isu ijazah palsu, bahkan Pak Jokowi itu tersenyum dan bahkan cenderung tidak menanggapi isu tersebut. Nah, tetapi saat ini sangat marah ya terkait isu ijazah palsu. Nah, saya kadang-kadang berpikir ya, pada saat lalu juga ada dari Hasto Kristianto, bahkan di pengadilan tersebut, tim kuasa hukum Hasto Kristianto bahkan menyebut ada utusan yang setidaknya menyebut Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto Kristianto harus mundur. Pada saat lalu memang membuat Pak Jokowi geram ya. Tetapi apakah ada pelaporan seperti halnya terkait isu ijazah palsu ini? Kayaknya sih tidak. Nah, apalagi ditambah dengan Koni Bakri ya. Anda masih ingat pada saat lalu Koni Bakri bahkan mengatakan dokumen-dokumen rahasia ini akan menjadi bom waktu. Wow, saat ini ada serah terima Koni Bakri ke DPP PDI Perjuangan. Bahkan serah terima ini ada 37 dokumen yang menurut Koni Bakri di nomor 7 dan 16 itu ada sesuatu yang mengerikan. Wah, kira-kira mengerikan seperti apa ya? Apakah memang dokumen-dokumen rahasia ini yang dititipkan ke Rusia tersebut akan menjadi bom waktu? Ya, kita lihat sajalah. Karena ini yang ditunggu-tunggu ya. Pada saat lalu juga ketika Hasto Kristianto sudah menjadi tersangka dan bahkan juga ditahan, dokumen-dokumen tersebut juga belum muncul dan saat ini tiba-tiba muncul. Ini sangat di luar dugaan sekali ya, dan pastinya juga akan menggetarkan kalau memang apa yang disebutkan Koni Bakri pada saat lalu bisa menjadi bom waktu. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar, akhirnya dokumen rahasia titipan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikembalikan ke DPP PDI Perjuangan. Ada yang bakalan gak bisa tidur ini satu keluarga. Nah, pada saat lalu juga secara mengejutkan ya, Hasto Kristianto itu bertemu dengan mantan dari Kaisang. Mantan dari Kaisang itu juga sangat membingungkan sekali. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Sekjen PDIP Hasto Kristianto bertemu dengan mantan pacar dari Kaisang. Wah, kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan pada saat lalu itu sangat wow sekali ya. Apakah ini juga terkait mantan pacar Kaisang? Pada saat lalu juga Hasto Kristianto seolah-olah ketika ditanya oleh wartawan itu bahkan menyebut ya rahasia dan lain sebagainya. Apakah dokumen-dokumen ini termasuk dokumen dari mantan pacar Kaisang? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas ini sangat menggetarkan sekali ya, dokumen-dokumen dari Hasto Kristianto, dan kemungkinan Kaisang tidak bisa tidur, bisa jadi Pak Jokowi juga. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Heneva, bongkar sudah semua.
jangan dikasih kendor Pade ke Mulyono. Wah, nunggu perintah Megawati. Kalau hampir berbarengan dengan pertemuan Jokowi dengan pengacaranya, kebetulan sekali Jokowi akan keluar negeri. Iya, kalau kita lihat biasanya ketika ada Pak Prabowo ke luar negeri, biasanya itu pastinya akan ada kejutan di dalam negeri. Sudah 2 kali loh ada kejutan terus ketika Pak Prabowo terbang ke luar negeri. Yang pertama, tiba-tiba ada kasus Pertamina yang diungkap oleh kejaksaan. Dan yang kedua, pada saat lalu Pak Prabowo terbang ke luar negeri, tiba-tiba ada 3 hakim yang ditangkap oleh kejaksaan. Nah, apakah terkait Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi untuk terbang ke Vatikan? Apakah akan ada kabar yang mengejutkan di dalam negeri? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas saat ini ada kejutan dari Koni Bakri dan bahkan juga sudah menyerahkan dokumen-dokumen titipan Hasto Kristanto itu ke DPP PDIP. Apakah termasuk ini juga? Kita lihat saja nanti ya. Yang bisa ngalahin Mulyono adalah keserakahannya sendiri. Urusannya sama notaris Rusia, wilayah hukumnya aja beda. Pakai notaris negara lain, emang apa urusannya? Negara berdebah orang-orangnya pun ada. Kenapa Bu Megawati melarang dikeluarkan? Takut apa ya? Ya kemungkinan menunggu momen yang tepat ya. 32 dokumen dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya Mas? Rusia dong, masalahnya Rusia. Nanti ditranslate aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan Koni Bakri menyebut potensi bom waktu. Wah, ini sangat bikin ketar-ketir ya. Pengamat militer Koni Bakri mengungkapkan bahwa dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto yang telah ia amankan dan dinotariskan ke Rusia berpotensi menjadi bom waktu. Dokumen tersebut ia terima langsung dari Hasto saat pertemuan di Jakarta sebelum Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Waktu saya pulang ke Indonesia, Mas Hasto menitipkan beberapa dokumen penting. Semua sudah saya amankan dan notariskan ke Rusia. Bisa jadi ini akan menjadi bom waktu. Kita lihat saja nanti, ujar Koni melalui unggahan di Instagram pribadinya pada 25 Desember yang lalu. Artinya sekitar 3 bulan ya, dokumen-dokumen tersebut dititipkan oleh Hasto Kristanto ke Koni Bakri dan bahkan dinotariskan. Menurut saya sangat masuk akal sekali kalau misalkan dokumen-dokumen tersebut masih di rumah Hasto Kristanto misalnya. Pada saat lalu juga ada penggeledahan oleh KPK. Nah, menurut saya juga sangat masuk akal sekali kalau dokumen-dokumen tersebut juga dititipkan ke luar negeri dan dinotariskan di Rusia. Artinya itu sudah bukan kewenangan dari KPK dan lain sebagainya. Apakah memang demikian? Ya, kita lihat saja nantilah. Waktu saya pulang ke Indonesia, Mas Hasto menitipkan beberapa dokumen penting. Semua sudah saya amankan dan dinotariskan ke Rusia. Bisa jadi ini akan menjadi bom waktu. Kita lihat saja nanti. Meski demikian, Koni tidak menjelaskan isi dokumen tersebut secara rinci. Namun dalam video tersebut, ia menyoroti sejumlah kasus KPK yang hingga kini mandek. Koni juga menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku juga terasa janggal dan lain sebagainya. Memang kalau kita lihat terkait sidang Hasto Kristanto memang sangat janggal sekali ya. Dan bahkan Febri Diansah itu terkesan diganggu. Bahkan pada saat lalu juga ada penyusup yang konon katanya dari pengakuan dibayar antara 40.000 hingga 50.000 ya, dan lain sebagainya. Jadi memang kasus Hasto ini menurut saya pribadi sih, daripada murni penegakan hukum itu banyak sekali atau kental sekali muatan politisnya ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah,